좋지 말할 수 없어 내 맘속엔 비가 내렸지 넌 알았을까 널 잃는 꿈을 헤매다 깨면 깊은 한숨 그 뒤로 가슴 어려워 day and night 고작 그 거리만큼 먼 너를 보며 아파하고 수많은 밤과 더 많은 낮 동안 사랑한 나를 알아주기를 말해주기를 해가 뜨기 바로 전 새벽이 가장 어두운 거라고 Oh day and night 그 거리만큼 먼 길을 돌아 만나진 걸 꼭 안고 싶어 네 지친 하루가 쉴 수 있는 곳 Oke Kak, bisa dimulai. Oke, bisa kita mulai.
Oke, sebelumnya saya akan membacakan rules terlebih dahulu sebelum memulai acara ini. Yang pertama, diwajibkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera karena ini kita sensation ya sobat hetero, jadi lebih baik kita tetap muka gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, dimohon untuk mengganti namanya dengan format display nama, kemudian asal ya. Yang ketiga, seluruh peserta agar off mic kecuali jika diizinkan untuk berbicara. Dan selanjutnya, peserta wajib mengisi data hadir yang akan di-share di room chat. Dan keenam, peserta yang mengikuti webinar akan memperoleh fasilitas sertifikat yang akan dikirim melalui link Drive berdasarkan data hadir. Jadi dimohon nanti mengisi daftar hadir sesuai dengan nama lengkapnya. Jika ada gelas, silahkan dicantumkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hetero, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Armila Fajri Nasution, bisa dipanggil Armila. Saya akan memandu acara dalam 2 jam ke depan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir meluangkan waktunya di waktu weekend loh. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menginvestasikan waktunya demi pengetahuan para pengusaha atau calon pengusaha sukses yang tahu betul bahwa pengelolaan keuangan sangat penting. Terlepas dari apapun bisnisnya, cara kita mengelola keuangan akan berdampak terhadap kelangsungan usaha kita. Karena itu kami hadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Puji Wahyu Mulyani. Apa kabar Ibu Puji? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Iya, sebelum menyampaikan materi, saya akan membacakan profil beliau ya. Beliau merupakan sarjana S1-nya itu penyuluhan dan komunikasi tarian. Nah, kemudian lanjut kedua penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Nah, kita bisa lihat pengalaman kerjanya ya, luar biasa banyak ya Bu ya. Pertama pendamping kelompok perempuan usaha kecil, KPUK, Darpuk, APUK, NGO, LP2M Sumatera Barat. Kemudian pendamping lembaga keuangan di Sumatera Barat. Nah, ini enggak kalah penting. Entrepreneur, luar biasa banyak banget pengalamannya. Founder Women Socialpreneur, founder Padi, founder Tani Pudis, founder Sandi. Nah, kemudian sekarang menjabat sebagai koordinator penelitian dan pengabdian masyarakat di Pembangunan Medan. Ibu, terima kasih banyak Bu udah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita di sini. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan informasi penting untuk sobat hetero. Jadi nanti di akhir acara kita nanti ada door prize spesial banget. Jadi simak dengan baik ya materi yang disampaikan Ibu Puji. Hanya 3 pemenang loh. Jadi harus perhatikan dengan sesama ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Saya yakin semuanya sudah menantikan materi yang disampaikan Bu Puji. Kepada Ibu Puji kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Ya, ini Armila Fajri ya, founder dari Hydro. Ya. Oke, terima kasih telah mengundang saya dalam kegiatan yang menurut saya luar biasa produktif ya, karena weekend terus juga di masih masa pandemik ini kita bisa melakukan hal-hal yang menginspirasi, tentunya juga bisa memberikan perubahan untuk lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Di sini saya mungkin lebih ke sharing ya. Ini share screen gimana, Armila? Saya share sendiri ya. Boleh ya? Halo, suara saya bisa jelas didengar? Siap, jelas Bu.
Ya, oke, terima kasih ya. Ya, ini udah di-share, tapi ini bisa diperbesar, bisa di, ya, oke. Ya, luar biasa kalau Kota Medan sekarang sangat cerah ini ya. Bagaimana rekan-rekan sobat Hydro ya, insan tani milenial ini saya belum tahu ini dari mana aja. Tapi kata panitia ini katanya se-Indonesia ya. Halo, bisa didengar suara saya? Saya takutnya ngomong sendiri ini nanti nggak dengar Iya, suaranya. bisa Bu. Bisa ya, tapi ini ada yang chatting katanya suaranya terlalu kecil, betul? Ya, cek. Sudah jelas? Sudah jelas, Khairunisa? Sudah jelas, Bu? Oh ya, oke, Armila. Sudah jelas. Ya, ini bisa diperbesar ya, yang share screen-nya. Bisa? Oke, ya. Saya ke bagian materi ini untuk sharing bersama Bapak Ibu, rekan-rekan sobat tani milenial ya di seluruh penjuru, karena saya nggak tahu nih, belum kenal semuanya berasal dari mana saja, tapi paling tidak dengan Hydro ini memperkenalkan dan menghubungkan kita dengan semua pihak yang tergabung dalam diskusi atau sharing session pada siang hari ini. Nah, saya diminta untuk sharing terkait dengan manajemen keuangan bisnis urban farming bagi pemula. Nah, ini awalnya juga saya berpikir gitu ya, saya dapat tema seperti ini karena memang basic saya bukan keuangan, namun memang pengalaman untuk pendampingan kegiatan usaha saling sharing pengalaman ya, karena sumber ilmu itu kan banyak gitu. Nah, oke, selanjutnya next. Silakan next. Ya, ini tadi profil sudah dibacakan oleh moderator. Saya pikir ini bisa next saja. Ya, ini sebelumnya saya mengulas sedikit ya, kenapa sekarang itu ada mulai berkembang gitu ya, mulai berkembang bisnis urban farming ya. Karena memang kalau kita lihat secara data kependudukan, jumlah penduduk di perkotaan itu lebih besar dibandingkan di pedesaan. Sementara Indonesia mayoritas adalah lokasinya ada di pedesaan gitu kan. Nah, tapi mayoritas kita domisilinya di perkotaan. Artinya kebutuhan pangan di perkotaan juga semakin meningkat gitu ya, di mana ini jumlah penduduk itu di perkotaan tiap tahun juga semakin meningkat ya. 2019 aja sudah 55,8% dari total jumlah penduduk Indonesia. Kemudian alih fungsi lahan. Nah, ini juga menjadi fenomena saat sekarang ini yang mungkin sudah beberapa dekade pemerintah membuat kebijakan juga terkait dengan alih fungsi lahan, namun karena keterbatasan sumber daya alam, kemudian tingginya laju pertumbuhan penduduk ya, dan juga tuntutan pertumbuhan ekonomi yang membuat memang mau tidak mau terjadi konversi lahan, karena memang misalnya di era industri saat sekarang ini di mana harga pangan yang dihasilkan oleh petani pun tidak begitu menjanjikan, sehingga alternatif untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang menjanjikan ya tentu sektor yang non pertanian, dan hal ini tentunya semakin mengurangi pasokan ketersediaan lahan untuk produksi pangan kita secara nasional. Selanjutnya juga angka kemiskinan yang semakin meningkat. Nah, ini juga
bukan saja dari laju penduduk, konversi lahan, pandemik sekarang ini dengan banyaknya yang di PHK ya, kita juga prihatin yang kita prediksi hanya sekitar 3-6 bulan ternyata udah setahun lebih. COVID-19 ini masih juga betah ya di Indonesia ini, walaupun di beberapa negara sudah mulai ada perubahan gitu ya, dan mudah-mudahan ini upaya vaksinasi dari pemerintah bisa membantu mengurangi angka penyebaran COVID-19. Nah, dari kemiskinan ini jumlahnya semakin meningkat. Nah, bagaimana caranya untuk pemenuhan bahan pokok, kemudian kemiskinan gitu kan, tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, kemudian dengan adanya upaya-upaya kreatif ya, misalnya salah satunya itu mengembangkan bisnis urban farming ya, dengan menata pekarangan-pekarangan yang sebelumnya tidak produktif menjadi produktif, ini menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat di perkotaan. Oke, next. Ya, silakan next. Ya, ini belum jalan ya slide-nya? Belum, Bu. Iya. Ya, jadi urban farming ini menjadi tren sekarang ya. Sambil menunggu slide-nya bisa berjalan, kita sambil ngobrol ya. Menjadi tren bagi bukan hanya pemuda ya, generasi muda, tapi juga para pensiunan. Saya lihat juga tertarik untuk mengembangkan usaha urban farming ini dengan menata lahan pekarangan ataupun mengelola lahan-lahan yang sebelumnya kosong di sekitar lokasi tempat tinggalnya, itu menjadi sumber mata pencaharian baru seperti itu. Bisa berupa, kalau trennya sekarang banyak itu memang sayuran hidroponik ya, tapi sebenarnya banyak yang bisa dikelola dengan konsep urban farming ini. Kita juga bisa melihat di beberapa mall yang ada di Kota Medan misalnya, yang memanfaatkan rooftop-nya itu ya, bagian atas lantai gedungnya itu untuk pengembangan usaha pertanian perkotaan ya. Nah, ini juga menjadi daya tarik tentunya bagi konsumen untuk berkunjung, kemudian juga itu juga menambah income bagi pengusaha yang mengelola bisnis dengan konsep urban farming ini gitu kan. Ya, ini gimana? Masih bisa dilanjutkan slide-nya? Ya, oke, terima kasih. Nah, di sini salah satu bisnis hidroponik yang berkembang ini saya ambil salah satunya di Kota Padang ya, ada Blasta Hidroponik. Saya cantumkan di sini karena menarik moto yang ada di lokasi usahanya ya, dreams dan work unless you do, bahwa memang impian itu tidak akan bekerja kalau kita tidak mulai untuk melakukannya seperti itu. Jadi yang bisnis urban farming itu bisa kita kembangkan ya, macam-macam bentuknya. Ada aquaponik sekarang yang justru memang pemanfaatan nutrisi yang ada di hidroponik itu menjadi pakan ikan, kemudian ikan kotorannya juga bisa menjadi nutrisi bagi tanaman. Nah, ini menarik gitu ya. Kemudian tanaman hias, kita tahu pandemik sekarang ini luar biasa ya, ibu-ibu ya, luar biasa itu membeli tanaman-tanaman hias dengan harga yang luar biasa. Saya yakin ini juga omsetnya pasti meningkat para pelaku usaha tanaman hias ya. Dan juga sekarang menjadi ekspor kita juga seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang ikan hias. Nah, ikan hias ini juga nggak kalah menariknya. Kalau tanaman hias banyak digandrungi oleh ibu-ibu, ikan hias banyak digandrungi oleh bapak-bapak. Nah, justru malah ini kombinasi tanaman hias dan ikan hias ini menjadi peluang baru juga gitu ya. Karena juga saya juga di rumah mencoba mengkombinasikan tanaman hias dengan ikan hias gitu, dan itu untuk bisa mengembalikan mood kita menjadi lebih rileks ya. Ini sangat membantu sekali seperti itu. Jadi tanaman itu juga bermanfaat buat
menghilangkan stres kita seperti itu ya. Kemudian ada usaha pembibitan atau nursery ya untuk tanaman buah dalam pot misalnya, atau pembibitan untuk tanaman perkebunan. Nah, ini juga bisa dikembangkan di lahan sempit ya. Nah, cuman ini memang perlu ada tata kelola apabila nanti tanaman tersebut belum terjual namun butuh space yang lebih besar. Nah, ini perlu strategi memang. Kemudian juga bisnis penyediaan media tanam seperti kompos, sekam baik yang mentah ataupun yang bakar, kemudian ada kokopit, koko fiber, hidroton. Nah, hidroton ini juga mahasiswa Polbangtan Medan kemarin itu melalui mata kuliah inovasi bisa memanfaatkan limbah dari kelapa sawit ya, pengomposan kelapa sawit menjadi hidroton. Nah, itu kan juga menambah nilai ekonomi gitu kan, dan kita juga banyak membutuhkan media tanam seperti ini. Kemudian ada kokedama, kemudian media tanam untuk anggrek ini terutama ya, ada arang, pecahan batu bata, pakis, umbi bambu, ini luar biasa permintaan sekarang ini, dan untuk masa ke depan pun masih tetap menjanjikan menurut saya. Kemudian juga bisnis nutrisi tanaman. Misalnya untuk saya rekomendasikan yang organik ya, karena ini yang lebih eco-friendly, tentunya juga sehat ya, untuk pembuatan pupuk organik cair ya, atau POC, pestisida nabati, PESNAP, dan bahkan yang lagi tren sekarang itu ekoenzim, pemanfaatan limbah buah-buahan yang ada di rumah ya, jadi itu nggak dibiarkan membusuk di tong sampah yang tentunya mencemari lingkungan, tapi bisa diolah menjadi cairan yang multi manfaat gitu. Apa aja itu manfaatnya nanti bisa kita diskusikan juga, atau bahkan kalau penasaran barangkali nanti Hydro bisa buat acara diskusi selanjutnya gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh ya, misalnya pemanfaatan kokopit dan koko fiber itu menjadi media tanam. Nah, ini misalnya ada kokedama, ini sangat menarik ya, karena justru meminimalisir cost bagi yang suka tanaman hias, memanfaatkan limbah dari kelapa ya, kokopit, koko fiber, diolah menjadi pot ataupun media tanam yang menarik, yang ternyata itu bukan hanya indah tapi juga minimalis secara budget. Ini ibu-ibu paling banyak diminati. Nah, adik-adik juga ini membuka peluang sebenarnya. Juga ada bisnis untuk media tanam anggrek, turus, dan lain sebagainya. Ini peluang-peluang ya untuk skala industri rumah tangga seperti itu. Oke, next. Nah, ini tadi yang tentang nutrisi tanaman. Sebelumnya, nutrisi tanaman itu yang saya sampaikan ada POC, kemudian ada PESNAP ya. Nah, kemudian juga ini yang juga saya coba praktekkan di rumah ya. Kebetulan ada pekarangan kebun mini lah ya, kecil sekali, paling hanya lebarnya 2,5 kali 2 meter. Namun alhamdulillah saya bisa menanam berbagai jenis tanaman hias, kemudian tanaman obat-obatan, dan juga tanaman buah yang menghasilkan seperti itu. Jadi saya pepaya, saya tidak perlu beli lagi, sudah bisa petik sendiri. Kemudian markisah juga, alhamdulillah saya bisa petik sendiri dari kebun yang hanya 2 meter ini gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau mencoba. Nah, ini pembuatan POC saya buat seperti konsep ember tumpuk ya, di mana bagian atasnya itu adalah kompos padat, kemudian bagian bawah ini adalah pupuk organik cairnya. Ini udah panen yang diproses selama 1 bulan. Kemudian ini proses pembuatan ekoenzim. Untuk video mungkin nanti aja kalau waktunya cukup ya. Kita bisa next. Nah, ini ada POC, ada PESNAP, itu bisa jadi bisnis ya. Jadi adik-adik bukan hanya terfokus pada sayurannya saja yang panen kemudian, tapi juga bisa mencari sumber-sumber usaha yang lainnya sambil menunggu panen sayuran hidroponiknya seperti itu. Oke, next. Next dulu slide berikutnya. Ya, ini juga produk olahannya gitu kan, karena kita sebenarnya justru bisnis
pertanian itu paling menguntungkan pada nilai tambah atau value added ya. Misalnya sayuran hidroponik yang udah dihasilkan itu diolah kembali menjadi minuman sehat, sehingga konsumen yang sudah mulai sadar untuk pola hidup sehat udah secara praktis bisa memperoleh minuman sehat dari yang dikelola ini gitu kan. Kemudian ada salad buah ataupun ini ada mie sehat. Nah, ini bisa dikembangkan dengan berbagai aneka produk olahan pangan lainnya seperti itu ya. Ini hanya untuk sharing informasi saja sebelum masuk ke materi inti ya. Bisa next. Ini juga industri kreatif ya, ini menarik sekali ya. Ternyata ini juga luar biasa untuk wilayah suburban atau pinggiran kota untuk mengembangkan konsep-konsep eduwisata ataupun experience bisnis. Jadi sekarang itu trennya dengan misalnya tur kebun kopi ya, yang seharusnya paling kalau secangkir kopi yang kita nikmati di kafe itu misalnya 35.000 per cup, namun ketika kita misalnya melakukan tur kebun kopi ya dengan pengalaman yang luar biasa, saya pikir itu bisa dihargai senilai 1.500.000 per paket turnya. Nah, itu kan keren gitu ya. Jadi ini kerjasama lah perkotaan dengan perdesaan, sehingga kolaborasi ini bisa menambah pendapatan dan tentunya juga kesejahteraan, lapangan pekerjaan baru tentunya gitu ya. Oke, next. Seperti Taman Herbal Insani ini di Depok ya, dekat rumah saya waktu itu sangat bermanfaat sekali gitu ya, tanaman-tanaman herbal di sana gitu. Ini menjadi menjadi taman edukasi sekaligus untuk rekreasi bagi keluarga yang ada di perkotaan. Nah, ini bisa membuka peluang baru juga. Oke, next. Nah, ini secara sederhananya ya, secara sederhana untuk manajemen usaha kecil. Ini baru manajemen usahanya, belum yang keuangan usahanya dulu ya. Jadi saya membagi ada 5 tahapan ya, mulai dari yang pertama itu akar, yang kedua batang, yang ketiga ranting, yang keempat daun, yang kelima itu bisa bunga ataupun buahnya. Jadi cara mengelola usaha kecil itu paling tidak kita mulai dengan 5 tahapan ini gitu ya. Yang pertama itu akar atau roots gitu ya. Jadi akar kita tahu sebagai fondasi utama sebuah tanaman ya, suatu tanaman. Begitu juga dengan usaha kita gitu. Apa produk atau jenis barang atau jasa yang akan kita jual kepada konsumen ya. Kira-kira apa saja gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman sekalian usahanya tadi itu di hidroponik ya, sayuran, tapi kalau misalnya menyediakan juga nutrisi, menyediakan juga misalnya ada POC juga gitu kan, atau media tanam lainnya. Nah, ini kan ada alternatif uang masuk. Ataupun sekarang juga trennya ada paket-paket edukasi ya, yang mau training hidroponik. Nah, itu juga menjadi pilihan uang masuk juga seperti itu. Nah, ini coba dibuat semacam produk turunankah atau misalnya cabang-cabang usaha yang bisa dikembangkan dari yang dikelola. Kemudian tahapan yang kedua itu batang. Batang ini maksudnya adalah dari berbagai jenis list usaha yang kita coba kembangkan, mana yang paling potensial itu yang kita perkuat, yang bisa kita fokuskan, mana yang paling diminati, mana yang paling kencang putarannya di pasar gitu kan. Kita bisa fokus pada usaha tersebut gitu, produk tersebut. Misalnya kalau yang memang lebih kencangnya itu media tanam, ya tidak apa gitu ya kan. Nah, ini kan nambah income kita ya, kita bisa lebih gencar untuk memproduksi media tanam. Apalagi kalau bahan-bahannya itu tersedia dengan mudah di lokasi sekitar kita, yang mungkin sebelumnya seperti hidroton tadi dari limbah kompos kelapa sawit ya, yang sebelumnya tidak bernilai kemudian bisa bernilai. Nah, ini sangat potensial sekali tentunya. Kemudian yang ketiga itu rantingnya. Nah, di sini ketika kita sudah punya produk yang potensial, kita bisa melakukan perbanyakan cabang misalnya, atau mitra bisnis atau reseller dari produk yang potensial tadi. Nah, ini tujuannya juga untuk memacu produksi dan juga pemasaran kita, dan pada akhirnya akan menambah
penambahan ataupun pendapatan gitu ya yang lebih besar. Nah, kemudian yang keempat, ketika kita sudah punya reseller ataupun cabang-cabang untuk tempat pemasaran produk kita, tentu yang kita lakukan adalah peningkatan produksi ya. Jadi bagaimana kita mengelola atau manajemen produksinya ini sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kalau lahan kita sempit, sementara misalnya ada rekan-rekan kita di sekitar kita yang belum punya pasar, barangkali kita bisa bermitra juga sebagai produsen bahan baku sesuai dengan standar kerja yang kita lakukan supaya produk yang dihasilkan itu juga sesuai dengan standar yang kita pasarkan kepada konsumen. Itu seperti itu. Kemudian yang kelima, kita sebut dengan bunga atau buah ini ya. Ini bagaimana kita mengelola hasil pendapatan kita untuk investasi usaha yang berkelanjutan. Jadi misalnya begitu kita sudah memperoleh pendapatan, sudah tahu omset per bulannya berapa, kemudian kita mulai ekspansi. Ekspansinya ini mengembangkan mana alternatif-alternatif usaha tadi yang mungkin belum potensial, tapi dengan berbagai inovasi itu bisa menjadi potensial, kita investasi di sana gitu. Jadi misalnya tadi kita baru fokusnya di media tanam, kita memungkinkan untuk di nutrisi atau nanti bisa jadi untuk membentuk taman edukasi gitu ya, ada agroeduwisata misalnya. Nah, ini bisa-bisa saja gitu kan. Nah, jadi ini menjadi ibaratnya kalau tanaman itu kan dia berkembang biak secara generatif itu kan melalui bunga atau buahnya itu tadi ya, menjadi benih, bibit. Nah, ini juga ternyata dalam pengelolaan usaha juga seperti itu. Bagaimana juga yang sudah kita rintis ini bisa kita kembangkan lagi dari hasil pendapatan kita itu kita investasikan kembali gitu. Oke, next. Ya, bisa next ya. Nah, ini terkait dengan manajemen usahanya ya. Ini saya coba bagi dalam 4 poin penting ya. Yang pertama itu adalah aset. Nah, aset usaha misalnya kita usaha hidroponik ya. Hidroponik sementara kita tidak punya lahan yang begitu luas dan solusinya kita harus membeli lahan. Sementara kita modal kita terbatas. Nah, bagaimana cara menyiasatinya gitu? Kalau kita harus beli lahan ya habis. Bagaimana untuk keberlanjutan usahanya gitu kan? Nah, caranya adalah kita harus bisa mengukur dulu kemampuan produksi kita, kemudian berapa pendapatan kita, sehingga memang apakah memungkinkan kita langsung investasi pembelian lahan, atau mungkin bisa dengan sewa saja dulu, atau justru kita bisa berkolaborasi dengan tetangga atau lingkungan sekitar yang itu justru lahannya tidak dimanfaatkan. Nah, dengan bekerja sama, barangkali kita bisa memanfaatkan lahan tersebut, gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak juga, gitu. Saya saja dulu waktu di Kota Padang sempat dapat tawaran juga ya, 6 hektar ternyata di Alahan Panjang itu ada lahan yang belum dikelola, gitu, Masya Allah. Jadi, kalau memang benar-benar kita tekad kita berwirausaha, itu selalu saja ada jalan, gitu ya. Jadi, memang perencanaan aset ini perlu dilakukan secara matang gitu ya. Kita ukur dulu berapa pendapatan kita sehingga layak tidak kita untuk investasi. Nah, kalau nanti sekiranya pendapatan kita sudah mendukung, kita bisa putarkan menjadi investasi ya, investasi untuk jangka panjang dari usaha yang kita kelola. Kemudian bahan baku untuk produksi. Nah, ini juga kita perlu pikirkan. Misal yang produk olahan ya, untuk industri yang produk olahan, apakah memang kita perlu memproduksi sendiri bahan bakunya, atau kalau ternyata secara resikonya itu cukup tinggi atau cost produksinya itu cukup tinggi, justru sebenarnya kita bisa bermitra dengan petani yang memiliki pasokan bahan baku yang kita bisa berkreativitas melalui produk olahan. Saya lihat misalnya kalau di Medan ini ya, di beberapa pasar tradisional itu harga-harga produk pertanian itu sangat
rendah, apalagi kalau misalnya musim panen, misalnya jeruk lemon brastagi. Nah sekarang kan udah tren ya yang lemonia berbagai macam olahan. Nah itu kita nggak perlu nunggu harus sewa lahan dulu, berkebun dulu, ya baru kita bisa memproduksi. Lama ya, lama banget gitu ya kan. Kapan kita mau bisa menikmati hasil? Jadi sebenarnya kita bisa bermitra dengan pemasok bahan baku untuk bisa mengolah produk olahan gitu. Jadi pilihan-pilihan urban farming ini sebenarnya banyak ya. Misalnya nanti nggak apa-apa sambil belajar, nanti ketika kita sambil memproduksi produk olahannya, sambil nanti kita investasikan untuk kebun paling tidak minimal misalnya 1,5 hektar, kita punya kebunnya juga ya, terkait dengan keberlanjutan bahan baku, barangkali nanti kita terputus ya dengan pemasok, kita punya stok cadangan, bisa seperti itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya di dalam bahan baku ini kita punya strategi bagaimana meminimalisir cost yang kita butuhkan, yang kita keluarkan gitu kan, dengan pemetaan siapa aja sih sebenarnya yang udah produksi. Nah, jadi kalau kita ikut-ikut produksi justru tidak terlalu tinggi angka pendapatan atau keuntungannya. Nah, kita bisa bermain sementara itu di produk olahan gitu. Nah, kemudian marketing ya. Nah, sekarang ini memang teknologi digital itu sangat membantu sekali ya, online marketing yang itu memang sudah dengan hanya modal handphone saja ya kita sudah bisa bertemu dengan konsumen. Nah seperti itu ya, seperti eHydro ini luar biasa ya, sudah bisa menghubungkan berbagai pihak ini hanya dengan posting-posting di sosial media gitu kan. Nah itu udah menjadi kekuatan kita dalam mempromosikan produk. Nah termasuk juga bergabung dengan komunitas yang sejenis ataupun yang tidak sejenis, sebenarnya bisa tetap berkolaborasi gitu kan. Misalnya punya usaha di pengolahan cake atau coklat gitu ya kan, apa semacam cookies gitu. Nah, yang bisa berkolaborasi dengan warung atau kafe kopi. Nah, seperti itu. Jadi kan mereka misalnya menyediakan minuman, kita menyediakan snack ringannya gitu kan. Nah, kita bisa kolaborasi. Nah, ini sebenarnya juga meminimalisir biaya untuk promosi dan pemasaran. Kemudian ikut event pameran, ini penting ya, apalagi sekarang juga bazar online itu juga udah tren, jadi nggak ada salahnya kita memang harus melek dengan berbagai informasi sehingga memang bisa meminimalisir biaya promosi dan pemasaran produk yang kita jual. Kemudian yang terpenting juga adalah membangun loyalitas konsumen. Banyak orang ya yang dalam bisnis online itu di awal gitu mungkin konsumen percaya gitu dengan produk yang dijual, tapi begitu sudah ada transaksi kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Nah, ini bahaya gitu ya. Bahayanya kenapa? Ya mungkin orang hanya pada saat sekali saja transaksi tapi tidak berlanjut karena ya mengalami kekecewaan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini penting ya bagaimana membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen, karena apa? Kalau sudah sekali saja ada konsumen yang mau bertransaksi, tentu pasti nanti kalau misalnya butuh lagi dia akan menghubungi kita juga, dan ini tidak perlu promosi, cukup dengan kontak, tetap misalnya follow IG-nya saja itu udah bersyukur gitu kan, kita secara otomatis sudah terbantu untuk mempromosikan produk-produk kita gitu ya. Jadi ini juga penting terkait dengan loyalitas konsumen. Jadi pemula, walaupun memang pemula, tapi memang posisikan bahwa kita juga diperlakukan seperti konsumen gitu. Jadi bagaimana puasnya konsumen itu menjadi pintu pendapatan baru gitu ya. Dan kemudian juga pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, ini juga penting karena kalau semakin sering ada rotasi pekerja gitu ya, itu justru akan menambah effort lagi gitu kan. Kita harus kerja lagi untuk mentraining, atau misalnya
konsumen yang sudah terbiasa mendapatkan pelayanan yang bagus dari pekerja yang sebelumnya merasa kecewa karena ada pergantian sumber daya yang mungkin pelayanannya tidak seperti yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini juga penting ya, bagaimana juga kita memperlakukan karyawan kita seperti yang kita harapkan juga, sehingga memang ada kepuasan kerja dan tentunya juga berdampak pada peningkatan omset penjualan kita seperti itu ya. Jadi ini karena gini, kalau yang baru-baru lagi kan harus training lagi, biaya lagi gitu kan. Nah, jadi memang ini penting gitu ya. Justru kalau ada SDM yang sangat loyal itu dipegang gitu, karena bisa jadi dia akan membantu kita untuk memperluas atau ekspansi bisnis kita yang lebih luas gitu. Oke, bisa next. Nah, ini yang menjadi paling penting ini dari pengalaman saya mendampingi kelompok-kelompok perempuan usaha kecil ya selama 6 tahun di Sumatera Barat ya, luar biasa. Setelah gempa bagaimana mereka tetap bisa recovery atau pemulihan usaha gitu kan. Jadi paling tidak memang dalam modal usaha yang kita kelola itu kita harus bisa membaginya dalam 3 pos atau 3 pintu, kita bisa bahasakan. Misalnya kita punya modal awal itu hanya 10 juta ya, jadi tidak serta-merta 10 juta itu kita habiskan untuk biaya produksi, tapi kita perlu membaginya dulu menjadi 3 pos atau 3 pintu. Pertama untuk produksi, yang kedua untuk pemasaran, yang ketiga untuk cadangan. Jadi kita harus bisa kontrol. Kalau kita singkat ini PPC ya, PPC produksi, pemasaran dan cadangan. Jadi apa ya? Misalnya dari yang 10 juta ini ya, paling tidak mungkin karena tahap awal kita butuh pembelian alat-alat, sehingga paling tidak komposisi yang 10 juta itu kita bisa bagi 3 dengan 4-3-3. Artinya 4 juta untuk kebutuhan produksi ya, jadi apa saja yang dibutuhkan itu bisa kita list dulu daftarnya, kemudian kita pilih memang bahan baku yang low cost ya, ini tadi juga sesuai dengan prinsip ekonomi juga. Kemudian kita bisa memproduksi, memulai dulu dengan produk yang paling kita minati. Nah, bukan yang paling kita minati juga ya, yang paling diminati oleh konsumen ya. Jadi ini juga akan membantu perputaran modal kita tentunya. Kemudian yang pos selanjutnya itu untuk kebutuhan pemasaran ya, kita butuh promosi produk, kemudian juga kita perlu juga memastikan misalnya kita promosi produk itu kita tidak lakukan secara langsung, tapi koordinasi dengan swalayan terdekat gitu kan. Nah itu pasti itu uangnya tidak berputar setiap hari, tapi biasanya ada per 15 hari atau per bulan gitu kan. Nah, jadi kita perlu memastikan juga, barangkali pasti ada juga ya yang tidak semuanya laku terjual misalnya. Nah, ini perlu diperhatikan apakah kita perlu ada strategi promosi yang lain, misalnya ketika produk kita sudah barangkali nanti mau expire gitu kan. Nah, kita bisa olah kembali. Misalnya saya lihat itu kalau di swalayan atau di mall ya, misalnya dia jual buah segar, kemudian ketika sudah mulai kemudian buah segarnya itu diolah menjadi salad buah gitu kan, dan itu juga tentunya menambah meminimalisir kerugian tadi gitu kan, karena biaya harga produk yang segar dengan yang kita olah tentu lebih tinggi lagi yang kalau sudah diolah seperti itu. Ataupun yang untuk produk ikan ya, misalnya diolah lagi menjadi sosis, menjadi sekarang ini yang trennya itu yang dari ikan, olahan ikan ya, macam-macam. Nah itu juga sebenarnya trik pengolahan dari produk yang sebelumnya mungkin sudah tidak begitu segar lagi, tapi bisa diolah dan itu menjadi siap saji, dan itu juga menambah pendapatan kita. Kemudian yang ketiga itu cadangan usaha kita.
ya kita nggak tahu ya kebutuhan mendesaknya nanti seperti apa, misalnya dalam perkembangan usaha yang kita kelola, kemudian resiko-resiko apa saja yang kita temukan pada saat produksi, pada saat pemasaran gitu kan. Nah, kita kan nggak mau juga hanya karena ada kendala-kendala ini dana kita udah habis yang 10 juta tadi, kita tidak bisa melanjutkan usaha kita. Nah, ini yang bagi pemula ini juga memang harus tahan-tahan diri dulu gitu ya. Artinya memang harus bisa memposkan untuk dana cadangan ini supaya usaha yang dirintis itu bisa tetap terus berlanjut. Karena kalau secara pengalamannya itu dikategorikan pemula itu minimal berproses ya mulai dari 0 sampai 2 tahun. Nah, ini dalam proses tahapan 3 bulan pertama seperti apa omsetnya, bagaimana produk kita diterima, kemudian 6 bulan pertama itu tetap terus kita evaluasi ya. Setahun pertama kita sudah bermitra dengan siapa saja gitu kan, sehingga di tahun kedua kita harapkan omset kita sudah meningkat sehingga kita bisa investasi untuk aset-aset yang mungkin sebelumnya kita sewa, kemudian kita beli dalam bentuk hak milik. Tentu ini akan ada peningkatan modal kita dalam pengelolaan usaha begitu. Jadi itu 3 pos ini menjadi penting terutama untuk pemula ya, untuk usaha urban farming ya. Jangan langsung nafsu duluan untuk beli semua perangkat, mungkin bisa, tapi kita mungkin karena masih pemula kita harus baca situasi dulu gitu kan. Yang semula mungkin kita bisa memanfaatkan barang-barang plastik ya untuk menjadi alat untuk budidaya sayuran secara hidroponik, yang itu tentu juga lebih minimalis, low cost gitu kan, biaya produksi itu bisa kita uji coba dulu gitu. Kemudian nanti dengan adanya tambahan-tambahan jenis produk yang kita hasilkan, misalnya media tanamnya, nutrisinya, ini juga bisa menambah pendapatan kita yang tentu tidak harus menunggu sampai panen dulu kan. Kalau sayuran kan dia harus panen dulu, misalnya kalau hidroponik sawi 3 minggu baru panen, tapi kalau media tanam seperti kokopit yang lain-lain tadi itu kita bisa hasilkan, kecuali kalau yang untuk POC dan ekoenzim, nah itu butuh proses. Tapi kalau sirkulasinya kita bisa atur, kita juga kewalahan, karena saya juga ini udah luar biasa ya, jadi saya nggak buang sampah busuk-busuk lagi, saya olah menjadi ekoenzim, dan justru saya bisa bagi-bagi buat tetangga-tetangga yang suka dengan tanaman-tanaman gitu kan, karena ini sangat membantu gitu. Oke, next. Bisa next ya. Nah, ini penting juga saya sampaikan, selain dari pengaturan atau tata kelola keuangannya, bagaimana membangun brand ya, merek dari usaha yang kita rintis gitu. Jadi branding itu mulai dari visi misinya kita, kemudian prinsip bisnis yang kita kelola. Dan saya kalau misalnya dengan adik-adik Polbangtan ini yang alumni ya, untuk PWMP misalnya, saya selalu sarankan pilih usaha yang untuk sehat ya, menjamin kesehatan mulai dari proses produksinya sehat, kemudian produk yang dihasilkannya juga sehat, kemudian juga eco-friendly atau ramah lingkungan, dan yang ketiga itu fair trade atau berdagang yang berkeadilan gitu. Karena kita usaha kecil ini tentunya ingin bisa memberikan manfaat, tentunya bukan saja secara ekonomi tetapi juga secara sosial budaya seperti itu. Jadi 3 prinsip ini juga justru menjadi mendukung kita untuk brand produk yang kita hasilkan sebenarnya. Nah, produk branding itu tadi untuk produk, personal branding itu dengan kitanya ya, dengan karakter kitanya, bagaimana memberikan pelayanan, bagaimana berkomunikasi. Nah, itu kita bangun gitu. Sama seperti sekarang ini Hydro lakukan, ini kan juga dalam rangka personal branding, kemudian juga corporate branding gitu kan, terkait dengan usaha yang dirintis ini gitu kan. Nah, bisa juga yang mendukung itu ada destination branding. Destination branding itu misalnya
nanti ketika kita mau ke Medan misalnya, orang udah tahu orang mau cari durian uco misalnya gitu kan. Nah bisa juga orang mau beli sayuran sehat, orang bisa belanja ke Hydro misalnya seperti itu. Nah, jadi destinasi branding ini juga perlu kita pikirkan. Kemudian juga cultural branding. Nah, ini kita bisa lihat ya, seperti di Yogyakarta itu melekat ya magnet wisatawan luar biasa dengan sosial budayanya di sana ya sangat membuat para wisatawan itu betah gitu. Jadi bagaimana budaya juga ikut membranding dari produk yang kita kelola. Nah, ini juga bisa sebenarnya dilakukan misalnya dengan kita eco-friendly, kemudian juga dengan kita mau berbagi. Nah, budaya-budaya yang seperti ini juga bisa kita kembangkan gitu. Oke, bisa next. Barangkali nanti bisa kita diskusi lebih lanjut nantinya. Nah, ini semacam kuncinya gitu ya, tips bagi pemula ya. Yang pertama itu open minded. Membuka diri ya dengan dunia luar, mencari informasi ya, traveling ya, yang suka traveling itu sebenarnya juga bisa membuka inspirasi peluang usaha ya, apa saja yang bisa kita kembangkan seperti itu. Kita bisa amati, tiru dan modifikasi tentunya sesuai dengan konteks lokal kita seperti itu. Jadi memang ini penting ya, mulai dari kemampuan kita untuk membuka pikiran. Kemudian experience itu menjadi peluang atau opportunity. Nah, bagaimana dari pengalaman kita misalnya, wah kita terkendala dengan ada misalnya permasalahan-permasalahan, misal ya kayak tukang jus itu membuang kulit buahnya itu kan ya dibuang begitu aja. Saya juga sering nanya-nanya gitu kan, apalagi kalau di pasar tradisional itu kan sayuran-sayuran yang busuk itu terbuang begitu saja, dan ini sampah jelas memang merusak tatanan kota, tentu juga pencemaran lingkungan gitu kan. Nah, ini bagaimana kita kelola menjadi peluang usaha ya, salah satunya misalnya dengan pupuk organik cair, kemudian tadi ekoenzim gitu kan, ataupun dengan mengolahnya menjadi pakan ternak ataupun hal-hal yang bermanfaat lainnya gitu kan. Jadi dari sesuatu yang kita alami, kita rasakan ternyata bisa menimbulkan inspirasi usaha. Nah, selanjutnya itu be a learner, menjadi pembelajar. Ini penting gitu ya. Kita bisa belajar dari siapa saja, kita belajar kapan saja, di mana saja gitu ya. Jadi ya semua yang kita alami ya, alam semesta ini menjadi tempat pembelajaran kita dalam memperkuat usaha yang kita kembangkan, memperkuat semangat dan tekad juga. Seperti misalnya sekarang ini yang hadir di sini tentu juga dalam rangka menjadi pembelajar gitu kan. Barangkali nanti dengan kita saling sharing, kita menemukan hal baru begitu. Sama saya juga di sini ya, barangkali nanti melalui diskusi saya juga memperoleh hal-hal yang baru tentunya yang bisa kita kembangkan bagi banyak orang. Kemudian setelah kita juga menjadi pembelajar, action. Nah, ini dia. Kita nggak perlu berpikir terlalu lama ya, karena kita bisa mulai dari apa yang bisa kita lakukan dulu. Kita mungkin belum bisa membuat instalasi hidroponik, tapi kita bisa membuat nutrisi. Kita mulai aja dengan usaha nutrisi. Nah, gitu. Kemudian kita bisa mulai juga dengan usaha pembuatan media tanam. Nah, atau produk olahannya, barangkali Hydro udah produksi, sini saya bantu buat olahannya. Nah, seperti itu, mulai dari apa yang bisa kita lakukan, mulai dari apa yang kita miliki, kemampuan kita, dan mulai dari sekarang tentunya gitu ya. Jadi menunda itu sama halnya dengan menunda kita untuk berhasil. Kita nggak tahu nih. Nah, jadi dengan kita mencoba untuk melakukan, kita akan mengetahui feedback atau umpan balik atau reaksi dari konsumen yang telah memberikan respon terhadap produk yang kita jual. Misalnya ternyata konsumen nggak suka pedas ini kalau yang produk olahan gitu kan, atau konsumen maunya seperti ini. Nah, kita bisa kembangkan sesuai dengan permintaan pasar seperti itu. Kemudian juga
terlalu khawatir ya, misalnya kecemasan nanti nggak diterima pasar, nanti seperti ini. Nah, kita tidak akan bisa maju, tidak akan bisa membongkar benteng-benteng yang menyurutkan langkah kita kalau kita tidak mencoba ya. Tapi kewaspadaan itu penting gitu supaya kita tetap menjadi yang cermat dan teliti sehingga bisa minimalisir risiko. Bukan berarti kita main terjun hajar saja gitu walau badai menghadang, tapi kita tetap punya strategi-strategi untuk meminimalisir risiko dari usaha kita. Jadi bukan langsung terjun bunuh diri gitu ya, tapi tetap punya senjata-senjata apa yang perlu kita siapkan sehingga kita tidak langsung tewas gitu ya, langsung tutup gulung tikar usahanya. Tapi kita punya strategi, dan strateginya itu tadi gitu ya, mulai dari mengembangkan apa yang kita bisa lakukan gitu, nggak harus semua kita beli gitu, mana yang bisa kita minimalisir biaya, kemudian nanti setelah berkembang baru secara bertahap kita penuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang itu mendukung pengembangan usaha. Nah, selanjutnya ini juga penting, apalagi kita milenial di era digital sekarang gitu kan, kemampuan untuk berkolaborasi. Nah, karena memang pengalaman ya, saya juga mengalami itu di awal-awal pertama kali kita mencoba merintis usaha, kita masih gamang, nanti kita rugi ditertawakan. Saya pernah juga itu, saya waktu itu di Kota Padang ya, mencoba merintis usaha catering sehat. Pada saat itu saya ikut pameran, kemudian dapat orderan, kemudian saya bawa orderan ini pakai sepeda motor sendiri, kemudian terjatuh dan akhirnya rusak gitu kan. Nah, tapi ini jangan dijadikan sebagai penyurut langkah, tapi jadikan semacam semangat ya, bahwa ini ujian sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran berikutnya untuk bisa naik kelas gitu. Jadi semuanya harus kita lewatin ya, ibaratnya kopi ya, ada pahit ada manisnya, tapi yakinlah bahwa ternyata usaha dan doa itu sejalan dengan keberhasilan yang kita peroleh. Jadi terkait dengan kolaborasi tadi, ini sebenarnya bagaimana kita bisa berjejaring ya, sesama usaha urban farming misalnya, produk olahan gitu ya, untuk menjadi ekosistemnya. Ibaratnya tanaman kalau baru tumbuh itu tentu ancaman dari berbagai lingkungan sekitar, misalnya perubahan cuaca yang sangat ekstrim gitu kan. Nah, ini kan sangat mengganggu pertumbuhan usaha juga, misalnya kalau dikaitkan dengan usaha pemula gitu kan. Nah, jadi ini menjadi strategi gitu ya, bagaimana menciptakan ekosistem bisnis. Dan eHydro barangkali nanti bisa menjadi salah satu ekosistem nih untuk pengembangan urban farming gitu ya. Nah, terakhir memang adalah dengan doa gitu. Setelah kita berusaha ya, bahwa memang doa ya, kekuatan doa itu luar biasa, supaya tetap kita bersyukur, kemudian juga belajar ya, sehingga memang apa yang kita usahakan ini bisa bermanfaat tentunya. Oke, bisa next selanjutnya. Nah, ini saya hanya sharing karena saya sangat terinspirasi pada saat itu ya. Kita ada pertemuan komunitas wirausaha muda di Sumatera Barat yang dihadiri oleh Prof. Ahmad Erani Istika. Ini adalah seorang staf ahli presiden di bidang perekonomian, bahwa mengatakan bahwa anak muda yang mau berwirausaha itu adalah sebenarnya generasi yang berhasil mengambil keputusan ya untuk memilih jalur wirausaha, berhasil menghancurkan segala ketakutan ya, misalnya takutnya nggak diterima, takutnya bangkrut, macam-macam gitulah kan. Karena apalagi kalau orang tua juga mindsetnya masih bahwa pekerjaan PNS misalnya itu sesuatu yang paling menjanjikan gitu kan. Nah, kita bisa menghancurkan segala kekhawatiran itu kita adalah generasi yang berhasil, beliau bilang, kemudian berhasil untuk melangkah ke depan, berhasil melewati jatuh, kemudian bangkit lagi untuk perubahan-perubahan, dan tentunya berhasil memberikan manfaat bagi banyak orang gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita dapatkan ketika kita memilih jalur wirausaha. Oke, next. Nah, waktunya masih ada, moderator. Sebelumnya ini ada video singkat, barangkali hanya untuk visualisasi
visualisasi saja. Moderator masih cukup ya? Ibu bisa diputar. Iya, ya. Ini untuk pembuatan apa ya, pemanfaatan COVID sama ecofiber ya. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you. Ya, ada slide lagi, mungkin bisa next juga. Ya. Mending kita lanjut, jangan berhenti. Angkat dua tangan, kasih jempol. Sambil kita goyang, kasih hibur. Tetap tenang kawan, jangan sampai loyo. Lepas dong ngomong, dong gonggong sampai me. Ya. Ya, ini video ini sebenarnya bagian dari campaign saja ya, bahwa sebenarnya banyak juga orang-orang yang mau belajar gitu kan, memanfaatkan berbagai pengalaman dari orang lain lakukan, kemudian itu bisa dikembangkan sendiri. Seperti misalnya tadi itu saya bersama dengan ibu-ibu PKK di Binjai ya, bersama dengan komunitas Sandi, Smart Agent Network Development Initiative, itu kita untuk mengembangkan ekoenzim, memanfaatkan limbah rumah tangga. Jadi ibu-ibu yang juga sebagai petani, yang juga menyukai tanaman hias, tidak perlu membeli, karena banyak juga yang sharing ya untuk tanaman hiasnya supaya misalnya ini supaya daunnya cantik, mengkilat gitu kan. Nah, bagaimana gitu, ada yang dengan memberikan hand body katanya, minyak zaitun, kemudian bahkan ada susu formula ya. Saya pikir sayang aja duitnya gitu kan, kita bisa mengelola dengan limbah yang ada dari dapur kita menjadi cairan ekoenzim gitu kan, dan itu luar biasa secara alami gitu kan. Nah, itu saja gitu. Ini insan tani milenial ya yang ada pada hari ini melalui eHydro. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, bagaimana juga meminimalisir biaya dalam pengelolaan usaha ya, dengan cara mencari berbagai alternatif produk-produk yang kita bisa kembangkan seperti itu. Baik, saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk kita diskusi tentunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Puji, wah luar biasa banget, insightful banget. Oke, jadi pasti nih teman-teman udah nggak sabar mau diskusi bareng Bu Puji. Tapi tunggu dulu, kita mau ngasih video nih, kita mau nayangin video Q&A dari CEO eHydro. Oke, check it out. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat eHydro. Perkenalkan, saya Armila Fazil Nasution, co-founder dan CEO eHydro. eHydro sendiri merupakan platform edukasi dan supply chain untuk petani urban farming. Kami hadir membantu petani edukasi untuk mewujudkan misi regenerasi petani
demi mencapai ketahanan pangan di masa mendatang. Jadi, permasalahan yang selama ini kita lihat, terjadi penurunan regenerasi petani. Dan tercatat hanya 11% jumlah petani muda saat ini dibandingkan dengan jumlah petani secara keseluruhan. Ditambah laju urbanisasi yang beberapa dekade ini terus mengalami peningkatan. Tentu hal ini akan berdampak terhadap ketahanan pangan, khususnya di daerah perkotaan. Kurangnya minat generasi muda ini sendiri memang dipengaruhi persepsi terhadap pertanian yang mana diasumsikan sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan, melelahkan, menguras keringat, dan panas-panasan. Cara terbaik untuk mewujudkannya adalah dengan mengenalkan konsep pertanian yang lebih inovatif, dan tentunya teknologi ini akan diminati oleh generasi muda. Nah, salah satunya adalah hidroponik. Solusi kami berupa platform online di mana para pegiat hidroponik dapat memperoleh edukasi dan market untuk memperoleh kebutuhan alat atau bahan hidroponik dan memasarkan hasil taninya sendiri. Nah, nantinya misi kami, para pengguna kami bukan hanya sekedar pembudidaya hidroponik, namun menjadi pengusaha urban farming yang sukses. Beberapa fitur yang akan segera rilis adalah komunitas dan event. Komunitas di mana teman-teman bisa berinteraksi dengan pengguna lain, memposting kegiatan, serta berkonsultasi langsung dengan pakar konsultan pertanian kami. Dan fitur event di mana teman-teman bisa memperoleh edukasi. Dan event ini akan kami selalu update beserta blog sebagai media informasi tentang urban farming. Akhir kata, kami percaya Indonesia membutuhkan generasi yang inovatif, tangguh, dan berani jadi petani. Mari sukses bersama iHydro. Oke, jadi itu dia pidato singkat dari CEO-nya ya. Oke, jadi kita akan beranjak ke sesi diskusi. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan kita bakal ada launching perdana itu di bulan Maret atau enggak April. Jadi kita akan invite teman-teman semuanya ya. Oke, lanjut ke sesi diskusi. Jadi teman-teman semuanya silahkan mengajukan pertanyaan melalui chat room yang ada, atau melambaikan tangan menggunakan emoticon dan bisa langsung bertanya ke narasumber kita. Oke, dipersilakan. Pertanyaan pertama. Teman-teman bisa kirim ya, Bapak Ibu semuanya bisa kirim melalui chat pertanyaannya. Oke, ini belum ada yang masuk ya. Ini karena udah paham semua atau gimana ya? Boleh izin bertanya, Bu? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prisman Perdana Utapea, asal dari Kota Medan. Saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber, Ibu Puji. Di dalam slide tadi ada salah satu hal yang menarik menurut saya, yaitu pembuatan pupuk dengan memanfaatkan limbah dari buah-buahan. Kira-kira limbah dari buah-buahan tersebut apakah bisa semua dari buah-buahan atau dipilih beberapa buah yang kandungannya sama atau bebas untuk buah-buahannya itu dalam pembuatan pupuknya?
Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gimana Bu? Bisa langsung jawab. Jadi bisa nggak kita pakai semua buah atau memang ada ketentuannya gitu? Ya, oke. Suara saya bisa jelas dengar? Ya, Ya. bisa. Oke, terima kasih. Prisman, kamu udah punya usaha belum ini sebelumnya? Masih belum, Bu. Masih ingin melihat dulu bagaimana prospeknya ke depan. Begitu. Ya, jadi sebenarnya ini ekoenzim ini juga saya bisa dikatakan saya juga sebagai pemula, tapi pemula yang juga punya rasa rasa keinginan untuk membagi manfaatnya gitu ya. Jadi mungkin nanti yang lain barangkali di sini juga bisa sharing gitu. Dari yang sudah saya lakukan, saya menggunakan kulit buah-buahan yang memang saya konsumsi sehari-hari ya di rumah, karena seperti misalnya kulit buah pepaya, kemudian kulit buah jeruk, nanas, semangka, pisang gitu kan, buah naga. Jadi apa saja yang kulit buah yang saya ada di dapur itu saya olah gitu. Bahkan juga misalnya seperti timun, wortel itu kulitnya itu juga bisa ditambahkan gitu. Jadi saya juga masih uji coba misalnya kalau hanya jeruk saja itu seperti apa dan memang lebih wangi gitu ya. Kemudian juga ya, kemudian juga uji coba ini sesuai sebenarnya suka-suka kita juga gitu. Kalau misalnya kita mau ada aroma jeruknya lebih banyak ya kulit jeruknya tentu lebih banyak. Tapi memang enzim buah-buahan itu memang seperti di kulit nanas itu sangat baik gitu ya. Jadi nggak ada salahnya juga gitu kan, kita juga kulit nanas kan banyak banget ini dibuang gitu kan, itu kita bisa olah gitu. Jadi kita bisa tambahkan ya, karena dalam ekoenzim itu misalnya untuk 10 liter air mineral atau air bersih ya, bukan air PDHM tentunya, kita bisa gunakan 3 kilogram kulit buah-buahan. Kemudian kita bisa tambahkan 1 kilogram bisa berupa gula pasir, bisa aren atau gula merah, atau kalau yang mau lebih murah itu ini tetes tebu, ampasnya itu apa namanya? Yang biasanya itu digunakan untuk pakan di tambak-tambak udang gitu. Jadi itu tentu akan cukup bisa membantu. Tinggal kita diamkan selama 3 bulan, kita udah bisa panen gitu. Jadi bisa kita siapkan ya, misalnya di rumah kulit buahnya kita misalnya konsumsi buah ada berapa banyak, kemudian kita olah ya, dan kemudian tentu nanti kita bisa atur kapan kita panennya, itu dibuat tanggalnya di botol yang kita menjadikan media untuk proses produksi ekoenzimnya itu, begitu Prisman. Dan sekarang itu saya juga sebelum mencoba mengolahnya sendiri, saya membeli itu ternyata harganya per 100 ml ya, per 100 ml itu harganya bisa 25.000. Mungkin adik-adik atau kawan-kawan juga bisa cek ya harga ekoenzim yang ada di pasaran melalui toko online, itu juga cukup menggiurkan gitu. Dari yang terbuang ternyata justru memberikan nilai ekonomi gitu. Ya, itu moderator dari saya. Oke, terima kasih Ibu. Terjawab ya Mas Prisman. Jadi nanti bisa dicoba nih, peluang ini harus nih. Oke, selanjutnya ada Ya, saya tambahkan begini, moderator. Jadi memang poinnya dalam wirausaha itu adalah kreativitas. Bagaimana memanfaatkan hal-hal yang mungkin tidak dilirik orang gitu kan. Kita menjadi pemula, menjadi inisiatornya gitu kan, karena justru penggerak pertama itu luar biasa perjuangannya, sehingga kita bisa memperoleh keberhasilan dibandingkan menjadi followers gitu ya. Iya, benar banget Bu. Mungkin nanti sesi lain kita bahas ini ya Bu ya. Setuju. Ada pertanyaan dari Atau barangkali di sini ada yang sudah punya usaha urban farming, kita boleh sharing kali ya, moderator ya.
Iya, boleh, Bu. Tapi ini ada pertanyaan nih, Bu. Halo Ibu Puji, saya Jenia, mahasiswa pertanian dari Lampung, ingin bertanya terkait trending ibu-ibu yang gemar tanaman bunga hias. Saat ini saya berniat menjual beberapa produk pemupukan, namun status pekerjaan saya bukan basic pertanian. Bagaimana tips membangun kepercayaan ibu-ibu ini? Gimana, Bu? Boleh. Saat Oke, ya. Ini menarik ya, Gania ya. Gania mahasiswa pertanian, kemudian berniat untuk menjual beberapa produk pupuk untuk tanaman gitu kan. Ya ini kamu kan udah mahasiswa pertanian, itu udah menjadi ini juga gitu latar belakang yang cukup bisa dipercaya gitu kan. Nanti tinggal bagaimana berkonsultasi dengan dosen-dosen di kampus misalnya mana yang paling tepat gitu kan, dan juga tentu informasi juga banyak. Tapi yang paling penting ya, apapun bisnis yang kita kembangkan ya, kita dulu sebagai penggunanya. Ya, misalnya saya bisa yakin saya bisa mempromosikan manfaat ekoenzim itu setelah saya mencoba. Jadi saya punya tanaman tin di rumah di pekarangan yang cuma 2 meter saya sampaikan tadi itu, buahnya itu hanya satu gitu kan, hanya satu, tiap bulan cuma satu gitu kan. Ini gimana caranya, tapi begitu saya dapat uji cobakan dengan ekoenzim, dari 1 jadi 30, ya luar biasa bahagia saya lihat tanaman saya. Jadi dari 1 itu ada 30 langsung buahnya banyak gitu kan. Jadi ini, dan bukan hanya buah, daunnya juga cukup banyak lebar-lebar gitu, dan markisah juga. Jadi nanti buat teman-teman yang penasaran juga, saya kan tadi juga ada share akun sosmed saya juga sering posting gitu. Jadi justru dari yang saya coba lakukan ya, jadi nanti Gania bisa posting juga melalui sosial media ya, yang udah dicoba pupuknya, misalnya dia jual produk ya, kemudian kita coba di tanaman hias kita, kemudian ternyata hasilnya bagus, posting aja gitu. Bahkan seperti misalnya kulit telur ya, kulit telur itu sebenarnya itu kalsiumnya tinggi ya, kita hanya buang begitu saja. Nah saya udah nggak saya buang, jadi saya pisahkan sampah di dapur itu, kulit telur di mana kantongnya, kemudian kulit buah-buahan itu di mana, kemudian kalau yang sayur-sayuran yang lain itu juga bisa jadi kompos, itu di mana tempatnya, sehingga sampah-sampah kering anorganik yang masuk ke tong sampah dan tidak bau tentunya gitu kan. Nah jadi yang kulit telur itu ternyata juga bisa diolah gitu, dan saya posting di sosial media saya, ternyata banyak ini pertanyaan-pertanyaan. Nah ini jadi seru gitu kan, artinya kita juga bisa kita mungkin tidak begitu menguasai, tapi ketika banyak yang bertanya, kita berusaha juga untuk mencari tahu informasi gitu kan. Nah sehingga dari situ kita selalu belajar ya, be a learner itu memang penting gitu, luar biasa. Jadi Gania, saya pikir bisa gitu ya, dengan cara pertama kamu tetap terus belajar ya, karena memang juga mahasiswa pertanian, kemudian juga mencoba diuji coba dulu di rumah, kita lakukan sendiri gitu. Jadi jangan kayak kalau misalnya orang bilang kan kayak tukang obat ya, tapi tidak pernah mencobakan sendiri, gimana orang lain mau percaya begitu. Jadi misalnya juga penyuluh gitu kan, kita mencoba memberikan informasi tapi kita juga tidak menerapkan gitu kan. Nah juga seperti misalnya sebagai tenaga pendidik, kita mengajarkan seperti ini tapi kita tidak menerapkan, nah itu juga sangat sulit untuk bisa membentuk adanya perubahan perilaku gitu kan. Sama dengan konsumen juga seperti itu. Jadi memang kita perlu memberikan edukasi mulai dari diri kita sendiri seperti itu. Ya, Armila, kembalikannya. Oke, jadi poin pentingnya kita harus coba dulu ya kan Bu. Setelah kita coba pasti udah lihat, oh bagus ini. Jadi orang Ya. banyak tertarik. Oh iya. Jadi itu Betul. ya Mbak. Ya, nggak bisa mencobanya nanti di rumah. Jadi ini ada pertanyaan lagi Bu. Oke. Halo Bu, saya mau tanya terkait urban farming. Bagaimana meyakinkan customer bahwa produk pertanian yang dipanen itu berkualitas baik? Dan apakah hasil panen ini perlu ada sertifikat seperti food safety gitu? Mungkin pernah ya, saya juga mengalami
saat menjual sayuran hidroponik, orang lah lebih membandingkan, ada kok yang murah, apa dong bedanya, buat apa saya beli yang kayak gini, padahal itu kan lebih sehat. Mungkin itu yang gimana sih caranya meyakinkan customer kita gitu. Ya, Pak Billy Halim ya. Saya memang dulu waktu di Sumatera Barat juga ada rekan-rekan saya memang di hidroponik juga, dan ternyata memang begini, kita memang ada untungnya juga, kita ada komunitas ya, ada jejaring, jadi itu yang saling memperkuat kita gitu kan. Jadi ceritanya ini teman saya mendapatkan tempat di salah satu mall yang ada di Kota Padang untuk menjadi bukan hanya sebagai tempat penjualan, tapi jadi semacam etalasenya. Jadi instalasi hidroponik itu dipajang di mall gitu kan. Nah, jadi konsumen juga tahu bagaimana proses produksi tanaman hidroponik itu gitu kan. Jadi dengan adanya melihat langsung, kemudian wajar saja gitu kan. Kemudian bisa jadi mencoba, bisa jadi ada testernya gitu kan. Karena saya juga dari awal-awal dulu kan waktu diperkenalkan sama teman saya, misalnya beliau menjual selada. Nah, selada kan kalau di pasaran itu sangat murah sekali harganya. Tapi coba bandingkan selada yang kita beli di pasaran, kemudian selada hidroponik yang dihasilkan oleh teman-teman penggiat usaha hidroponik gitu kan. Lebih crunchy rasanya. Nah, jadi lebih crunchy, kemudian lebih tahan, lebih segar. Dan itu juga, saya juga mencoba memasarkan juga beberapa produk hidroponik dari kampus ya, dari Polbangka Medan. Itu ada Agrisia Farm, justru menjadi ternyata tetangga-tetangga sekitar perumahan saya ini menjadi pelanggan setia gitu, karena memang sayuran hidroponiknya itu beda gitu, beda. Jadi orang akan percaya ketika sudah mencoba, dan itu untuk mencoba itu kita butuh strategi. Misalnya kalau untuk konsumennya yang ada misalnya belanjanya di mall, ya mau nggak mau memang kita perlu ada etalase dulu, orang bisa lihat seperti itu, atau bisa mencobakan langsung gitu kan, melalui taste rasa gitu kan. Nah, seperti apa sayur yang sehat ini dengan sayur yang mungkin udah banyak pestisidanya gitu kan. Jadi tinggal pilihan gitu, kalau mau yang murah tapi tidak sehat ya itu pilihan gitu kan. Jadi mungkin untuk sekarang ini pada skala atau jenis kelompok konsumen yang seperti apa yang cocok untuk pasar sayur hidroponik ini, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya diproduksi, kalau saya sih strateginya seperti ini juga, memberikan saran kepada teman-teman di Agrisia Farm, sayuran yang paling banyak diminati, kemudian yang memang harganya bersaing di pasaran misalnya. Tapi kalau misalnya kalau kangkung, bayam itu kan juga justru lebih murah gitu kan. Nah, kita bisa tanam dengan media tanam di tanah, namun dengan meminimalisir penggunaan pestisida itu juga sehat. Nah, kita bisa gunakan instalasi hidroponik ini untuk tanaman-tanaman yang misalnya bernilai ekonomi tinggi, yang itu tidak diperoleh di pasaran secara mudah gitu. Misalnya kale, kemudian mint gitu kan. Nah, itu memang harganya kan luar biasa. Jadi orang juga tidak pilihannya jelas. Kalau misalnya konsumen yang ekonomi ke bawah itu mesti milihnya yang lebih murah gitu kan, banyak gitu kan. Nah, tapi kalau udah kesadarannya untuk kesehatannya itu tinggi, biasanya tidak seperti itu gitu. Jadi memang mengedukasi konsumen itu penting gitu. Jadi strategi kampanye sosialnya itu melalui misalnya akun sosial media kita itu juga penting. Testimoni dari konsumen itu juga penting. Kemudian juga kolaborasi dengan kemitraan-kemitraan kita itu juga penting dalam rangka membangun kepercayaan. Bisa jadi memang dalam misalnya koperasi hidroponik kan sekarang udah ada ya. Nah, barangkali melalui koperasi ini kita juga bisa mendapatkan pengakuan terkait dengan kategori sayur sehat. Atau biasanya itu kalau yang udah olahan biasanya Pak, yang ada izin edar misalnya seperti dari BP POM ya, misalnya Amazing Farm itu memang udah industri hidroponik besar di Jawa Barat dan memang sudah ekspor ya ke Australia, ke Korea juga saya lihat. Itu memang mereka punya label legalitasnya juga gitu. Tapi itu udah skala industri dan memang mereka lahan produksinya itu di Lembang
yang memang petani atau masyarakat sekitar tidak mengetahui apa itu manfaat dari tanaman-tanaman yang dijual itu, sehingga juga tidak tidak beresiko untuk dicuri seperti itu, padahal nilai ekonominya luar biasa seperti kale gitu kan, tomat cherry ya. Begitu moderator Pak Billy. Oke, jadi kalau boleh simpulkan, jadi kita harus kasih tester dan target pasar juga penting ya kan Bu? Target customer menengah Betul, ke itu atas. dia. Ya. Dan paling penting mengedukasi, ya benar. Oke, itu udah menjawab ya Pak Yunanda. Oke, satu pertanyaan lagi kita kasih kesempatan sebelum akhirnya kita buat kuis. Boleh langsung bertanya di apa? Raise hand. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin udah cukup kali ya Bu? Udah nggak ada lagi pertanyaan kira-kira. Oke, jadi kita akan masuk ke sesi kuis. Jadi ini pasti yang ditunggu-tunggu nih pada teman-teman semuanya. Bakal ada door prize yang spesial banget. Ya, ini sepertinya ada satu nih mahasiswa Polbangka Medan. Ya, Yunanda. Tadi Pak Billy, yang ini Yunanda ini kayaknya ada nih, Mila. Ini terkait dengan kemitraan ya. Oh iya ya. Assalamualaikum izin moderator. Saya Yunanda Eka Putra, mahasiswa Polbangka Medan. Saya bertanya mengenai menjalin kemitraan. Apa ada tips dari Ibu Puji bagaimana cara kami melakukan pendekatan agar mitra yang terjalin tetap terjaga untuk kedepannya bagi kami yang memulai usaha di bidang pertanian? Jadi ini gimana nih Bu? Ya, bermitra itu penting ya, karena justru ibaratnya kalau saya membahasakan itu ibarat ilmu sapu lidi ya, lidi satu batang dengan lidi satu ikat tentu kekuatannya lebih banyak lagi dengan yang satu ikat. Nah, jadi misalnya dengan adanya komunitas, adanya koperasi gitu kan. Nah, atau misalnya untuk menjadi partner kerjasama. Jadi ini menjadi penting. Apalagi kalau bisnis kita ini misalnya B2B, bisnis to bisnis. Boleh misalnya B2C, bisnis to customer, nggak apa-apa untuk skala kecil. Tapi kalau udah skala industri, kita bisnis to bisnis. Nah, ini penting menjaga kepercayaan untuk keberlanjutan kerjasama kemitraan kita gitu kan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama memang ya itu kita menjaga kualitas produk. Menjaga kualitas produk karena ini juga bagian dari kepercayaan konsumen ya, trust itu penting, dengan standar mutu yang memang sudah sesuai yang diharapkan oleh mitra kita gitu kan. Kemudian yang kedua kita konsisten, misalnya ini tadi, jadi menjadi wirausaha itu harus punya prinsip ya, konsisten menerapkan apa yang sudah menjadi prinsip di bisnis kita. Misalnya ya saya tadi udah sampaikan 3 hal ya, misalnya sehat, eco-friendly, dan fair trade gitu kan. Nah itu konsisten gitu. Nah itu menurut saya. Kemudian yang ketiga kita harus membuka diri gitu, misalnya memberikan masukan, menerima masukan dari mitra kita gitu kan, misalnya bagaimana dengan produk kita, apakah puas, gimana. Nah itu perlu ada mendengarkan ya, misalnya layanan customernya lah seperti itu, supaya konsumen kita atau mitra kita tidak kecewa. Kadang misalnya karena tidak dibuka ruang untuk berdialog seperti itu, bisa jadi nanti mundur tanpa berita gitu kan. Lama-lama mitra kita, wah ini produknya udah nggak bener ini, lama-lama udah nggak sesuai ini. Tapi karena tidak membuka kesempatan untuk bertanya, untuk saling memberi masukan, lama-lama nggak diperpanjang tahu-tahu gitu kan bahaya gitu. Jadi penting untuk loyalitas, kemudian konsisten gitu kan. Nah itu ya saling menjaga aja gitu ya, Armila. Jadi kita harus tetap berorientasi pada customer ya Bu. Oke,
Ini ada 3. Apakah masih ada pertanyaan? Ini ada 3.30 ya. Jadi kita udah stop pertanyaan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh nanti kita sharing-sharing lagi sama Bu Puji. Bu Puji juga udah membagikan sosmednya. Bu bersedia, Bu? Saling berbagi ilmu. Ya, insya Allah bersedia. Sama-sama ya, saya juga butuh informasinya juga ini. Iya, siap-siap, Bu. Oke, jadi kita akan ke sesi kuis. Nah, sesi kuisnya boleh ditayangkan oleh operator. Jadi saya akan pandu, nanti teman-teman bisa menggunakan link kahoot.it. Kemudian masukkan nomornya ini 9818129. Oke, jadi HP-nya masing-masing. Dan itu nicknya. Apakah semuanya sudah siap? Menegangkan. Jadi 3 terbaik nanti akan dapat door prize dan kita akan konfirmasi. Kita tunggu. Mulai dari door prize-nya loh. Kita nggak lakukan. Kamu yang jadi pemenangnya. Oke, udah pada ready? Ini baru ada beberapa yang masuk ya. Oke, 1, 2, 3. Berapa orang nih? Persaingannya nggak seru dong. Masa cuma 8 orang yang kerjain game. Nanti mereka yang ngundang nggak dapat. Menjawab oke, baru pada masuk lagi. Oke, ada yang terkendala jaringan ya. Coba lagi. Oke, jaringan internetnya dong. Nanti kita tayangkan ulang di YouTube, jadi teman-teman bisa nonton kembali ya. Gimana operator, apakah kita bisa mulai? Jam 3.35 kita mulai ya, Kak. Oke. Oke, tinggal 1 menit lagi. Ayo semuanya. Kalau misalnya ada masalah jaringan, coba lagi. Siapa tahu bisa. Sambil berdoa, ya. Masih pada ingat materinya kan ya? Waktu terus berjalan. Oke, Kak Mila, udah bisa kita mulai. Itu 5, 4, 2, 1. Hetero quiz.
materi sehat. Hari ini siapa? Ini ya. Oh, Leni Hartati. Ya, siapa yang benar? Oke, next. Next. Berikut manajemen keuangan usaha kecuali sumber daya manusia, relasi, promosi, aset. Yuk. Ya. Next. Modal yang dialokasikan sebagai dana risiko dalam alur modal disebut A. Kebutuhan pasar, pemasaran, kebutuhan produksi, cadangan usaha, cadangan alternatif. Jawabannya adalah cadangan usaha. Next. Berikut hal yang dapat kita lakukan dalam rangka pengenalan produk kepada konsumen atau customer adalah branding. True or false? Next. Berikut ini yang bukan termasuk dalam bagian branding adalah cultural branding, corporate branding, destination branding, atau destilasi branding. Destilasi branding. Next. Pengemasan produk yang menarik dan pengolahan produk yang kita lakukan dapat meningkatkan nilai tambah jual produk. True or false? Hal yang dapat dilakukan dalam promosi dan pemasaran, kecuali menggunakan media digital, memenuhi pasokan, gabung dengan komunitas usaha sejenis, ikut event pemasaran produk. Memenuhi pasokan. Kayak ada yang tetap nih. Penyelenggara acara hari ini siapa ya? Tokopedia, ADRBNK, Toko Pak Komar, Ihetro. Siapa ayo? Oke, Ihetro dong. Oke, ini ternyata juara 3-nya adalah Nur Aisyah, juara 2 Yunanda Eka Put. Dan juara 1 adalah Pilih. Wah, selamat 3 orang pemenang kita hari ini. Nantikan konfirmasi dari panitia. Anda bagi yang belum beruntung jangan berkecil hati. Semoga lain kali punya kesempatan yang sama ya. Dan bagi yang berkendala jaringan atau jangan sedih. Mungkin belum rezeki ya. Oke. Jadi itu ya pemenang hari ini. Saya ucapkan selamat kepada 3 pemenang sekali lagi. Oke, ternyata acara udah hampir berakhir. Udah berakhir sih ya. Udah berakhir. Jadi terima kasih banyak kepada seluruhnya yang sudah mau bergabung di weekend. Jadi akhir kata saya undur diri.
Terima kasih kepada Ibu Puji yang udah sharing banyak ilmu hari ini. See you in the next event. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada foto bareng. Oh iya, kita foto bareng. Jadi yang foto dari operator ya. Jadi dimohon teman-teman untuk open kameranya. Kita foto bareng ya. Ini dari slide pertama ya. Cuma ada 2 slide ini. Arif. Teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Oke. Ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, dari slide pertama 1, 2. Selanjutnya slide kedua. Oke. Oke, sudah bisa melanjutkan acara. Oke, sukses Hydro ya dari semua teman-teman Bapak Ibu semua. Banyak maaf kalau misalnya ada yang kurang tepat ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga ya Ibu. Sudah mau sharing-sharing acara kita hari ini. Sehat selalu Ibu. Terima kasih juga Bapak, Ibu, serta Sobat eHydro. Pantengin terus ya channel eHydro. Insya Allah ke depan kita akan memberikan informasi-informasi yang pastinya tentang hidroponik, urban farming. Dan Ya, oh ya, informasi ini juga sebenarnya bisa juga ya nanti mengundang apa perbankan bagaimana untuk akses permodalan usaha ya kan ada dana kur gitu ya. Mungkin bisa nanti kontak dengan Bu Riri. Ya saya udah cerita juga sama Bu Riri itu. insya Allah Bu, di next event Bu. Oke. Izin live ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Teman-teman semuanya jangan lupa feedback ya, agar sertifikatnya bisa diberikan.